Oke ya, ini, kita sudah mulai lagi nih di episode podcast 1 meter 30 menit ya. Bersama siapa namanya nih, kenalan dulu? Saya Firdan dari aslinya dari Depok, tapi sekarang saya lagi kuliah di salah satu universitas negeri di Solo, UNS. Oke, ya di UNS Solo. Iya Nah ini betul. sekarang kita lagi di Klaten ya, di rumah saya. Ya mohon maaf ini sederhana aja, tapi kita di sini mencoba berbagi, ini saya mau tanya lagi nih ke Mas Firdan ya sebagai bintang tamu kita Wes. pada malam hari ini. Ini kita mau bahas apa nih ya, kalau Mas Firdan kan kuliahnya di UNS tuh jurusannya apa? Jurusannya manajemen. Jurusan manajemen. Nah, kuliah di manajemen itu, seperti apa tuh kalau, secara pendidikan apakah dia serius banget atau mungkin ada yang bisa waktu luang yang bisa dipakai buat kegiatan di luar kuliah? Oke. Kalau di jurusan manajemen itu santai banget sebetulnya. Sebetulnya nggak expect juga gitu sesantai itu. Awalnya mungkin bakal sibuk pas masuk jurusan manajemen ini, tapi ternyata tidur siang pun masih bisa gitu. Wah, masih bisa tidur siang ya. Iya masih bisa tidur siang. Terus, di luar kuliah, secara aktivitas sehari-hari nih ngapain aja kalau Mas Firdan ini? Nah, kalau di semester awal itu aktivitas saya pertama itu organisasi. Ya Organisasi? organisasi. Mhm. Terus, karena kecapean juga, tenaga habis, terus, kuliah banyak ketinggal, organisasinya ya saya keluar semua gitu, keluar Weis, semua. ini berarti murtad dari organisasi nih, keluar dari Bisa. organisasi. Emang apa, maksudnya alasan utamanya karena itu mengganggu kuliah itu sendiri atau mungkin karena kurang produktif atau, gimana sebenarnya alasan utamanya? Alasan utamanya kuliah tuh udah keganggu banget gitu. Banyak yang apa, nilai itu, turun ya kan, padahal semester pertama adalah, potensi bisa dapat nilai itu gampang ya Mhm. kan, tapi saya malah, eee, mempersulitnya dengan organisasi. Akhirnya pas semester 2 baru itu keluar ya kan, cuma pilih yang penting-pentingnya aja. Nah, tapi dari situ pun, eee, bukan ngerasa produktif, cuman sibuk doang sebetulnya organisasi itu. Oh, berarti sok sibuk ya, bukan Iya. Heeh. menyibukkan diri ya, sok sibuk. Mhm. Terus, dari kesibukan itu ada prestasi atau ada sesuatu hal nggak yang didapatkan dari dulu pas organisasi atau ya mungkin yang penting-penting ajalah diikuti dulu? Oke, jujur ini bukan menyerang siapapun ya, Mhm ini bukan mhm. menyerang siapapun, Mhm mau pihak manapun. mhm. Jujur kalau secara pribadi nggak ngerasa dapat apapun ya kan, secara public speaking juga ya di organisasi hanya jadi kroco-kroconya aja, Jadi jadi kroco-kroconya, kroco-kroconya aja yang mhm. disuruh-suruh gitu kan. Mhm. Tapi tidak banyak dikasih panggung untuk, ngomong atau Mhm. kontribusi juga sedikit yang akhirnya ya kayaknya kurang worth it cuma disuruh, sibuk doang gitu. Akhirnya ya udah keluar aja gitu. Jadi nggak dapat apa-apa sebetulnya. Ya, oke, ini jujur ya disclaimer tidak ada menyelewengkan untuk menyerang siapapun, hanya pendapat pribadi Ya ya, pendapat ini pribadi, saya pengalaman pribadi. luruskan, pengalaman pribadi. Nah oke, setelah itu kan berarti di semester-semester selanjutnya kan sudah tidak organisasi. Betul banget. Nah terus ngapain tuh, sambil kuliah itu apa fokus kuliah 100% atau ada hal yang lain? Nah kalau karena manajemen ya, terus nggak terlalu sibuk dengan, kuliahnya, kalau saya sendiri, cari peluang lain, yaitu bisnis online alhamdulillah banget. Waktu itu ada mentor saya ya Mhm. kan, awalnya sih, sharing doang terkait, bisnis online gini. Awalnya saya nggak terlalu tertarik gitu, karena jujur mau apa, bisnis online itu saya kira perlu kamera yang bagus. Nah, Mhm. posisi saya itu kameranya udah rusak, kaca depan itu apa namanya, pecah-pecah ya kan, udah retak waktu sering jatuh, ya saya kadang-kadang teledor juga, kamera depan itu buram ya kan, terus, kayaknya nggak mungkin deh bakal FYP atau semacamnya gitu saya pikir. Akhirnya saya waktu itu, enggak ikutan dulu, cuman lihat progresnya dari mentor saya ini. Tapi pas saya lihat, kok cuannya gede gitu, cuannya gede kan. Habis itu karena saya lihat ini kayaknya nggak terlalu ganggu kuliah banget deh, ya kan, nggak kayak kerja part-time pada umumnya. Karena Mhm. kerja part-time pada umumnya, ya kan 8 jam itu saya lihat teman-teman saya sendiri gila banget, ya kan, apa, tugas kuliah ada yang nggak kepegang sampai nggak kepegang, terus pas kuliah itu ketiduran gitu. Itu Waduh. gila banget gitu. Mhm. Pas dari situ ngelihat peluang kayak gini udah, apa, penghasilannya luar biasa, terus, fleksibel juga ya kan,
mau kapan kerjanya, mau kapan ngontennya, ya dari situ baru tuh tertarik. Nah, cuman waktu itu emang banyak konsultasi karena Mhm, HP-nya jelek gitu. Tapi mhm. emang dari situ banyak perubahan lah lewat HP yang jelek itu. Oke, berarti, mau mulai bisnis online ya, di Mhm, mana bisnis online-nya ini tuh tidak terlalu mengganggu kuliah. Tapi, betul. secara, apa ya, kalau bisnis online itu kan kita banyak yang persepsinya malah bukannya kuliahnya nanti malah berantakan atau mungkin malah ya itu tadi, kita udah coba gagal malah nggak menghasilkan. Nah, atau Mhm. gimana tuh kamu, beresiko menghadapi resikonya itu gimana? Jujur ya teman-teman, kalau saya sendiri karena, eee, karena background orang tua itu nggak buruk-buruk banget ya kan, Mhm, saya pengen ambil resiko pun nggak masalah sebetulnya, kalau saya lihat secara ekonomi gitu. mhm, Akhirnya waktu itu ya ngerasa kalau misalkan gagal pun nggak masalah gitu. Ya udah waktu itu pertama kali coba ya kan, banyak kan orang ngonten tuh cepet banget gitu FYP-nya, terus cara ngasilin duitnya. Nah, saya tuh orang terakhir sebetulnya atau orang yang paling lama buat bisa dapat penghasilan lewat bisnis online gitu mhm. pada saat itu. Gara-gara mungkin HP-nya rusak atau semacamnya, ya itu mungkin faktor eksternal gitu kan, tapi internalnya saya cuma bisa meningkatkan, public speaking, terus juga kualitas konten dan semacamnya gitu. Akhirnya karena bantuan mentor juga sebetulnya, jadi nggak sendirian ya teman-teman, nggak sendirian, dibantuin mentor, alhamdulillah banget waktu itu bisa dapat pecah telur gitu, walaupun HP itu retak-retak gitu. Wah, berarti posisi HP rusak, retak-retak, tapi tetap bisa ya Iya, ngasilin ya? tetep Wah, bisa. ya itu dia maksudnya, dengan segala macam keterbatasan tadi ya secara HP, walaupun kamu ya bisa sebenarnya minta ke orang tua, Mhm, eee "Mama, Papa beli HP," gitu mungkin bisa. Nah, iya kenapa kok bisa. kamu nggak minta orang tua beli HP? Kan masih punya privilege itu, kenapa nggak dipakai? Jujur kalau saya lihat orang tua mau minta gitu, nggak enak sebetulnya gitu kan, Mhm, apa-apa minta, terus karena, dari situ kalau saya sendiri emang ada kesadaran gitu, ya nggak mau banyak-banyak minta orang tua lah gitu kan, nggak enak juga, sebagai anak gitu, maunya pengennya ngasih sebetulnya, daripada kebanyakan minta ya kan. Kan ada pepatah Arab juga mhm. bilang, "Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah," gitu, Oke, kayak gitu. berarti memang prinsipnya dari awal sudah, apa ya, nggak mau minta-minta ya, Betul, maunya malah ngasih gitu iya ya. maunya ngasih. Oke, keren keren. Ini salah satu contoh, anak muda yang punya privilege, tapi tidak memanfaatkan, privilege-nya untuk proses mendapatkan hasilnya. Jadi memang ini benar-benar pure dari Di hasil jerih payah sendiri Iya, ya, hasil dari bukan, jerih payah minta sendiri. orang tua, walaupun Bet memang sebenarnya kamu bisa gitu betul ya. banget bisa. Oke, nah ini yang menarik di sini kita bisa tangkep bahwa kamu kuliah di UNS manajemen, ya di mana itu kan, universitas yang sulit dicapai juga untuk, pada umumnya dan kuliahnya juga jalan, tidak Mhm. bertabrakan dengan bisnis online dan bisnis online pun bisa jalan sembari kuliah, walaupun dengan keterbatasan handphone dan segala macam nih. Kalau boleh tahu nih motivasi utamanya buat, ya jualan, bisnis secara online itu apa sih kalau boleh tahu motivasi utamanya? Motivasi utamanya jadi ya mungkin sedikit cerita ya latar belakang ekonomi orang tua sebetulnya. Ya Saya oke. jujur, pas di semester 2 kemarin terutama ibu saya ya, ibu saya Mhm, sering bilang ke saya gitu, "Duitnya disimpan dulu," gitu kan, "Bapak belum lagi ada kerjaan," gitu. Meskipun saya tahu, ada dana darurat yang mhm, emang cukup banyak yang akhirnya ya saya terus abang saya itu masih bisa kuliah pada saat itu. Nah cuman karena ada kesadaran yang tinggi dan saya juga sadar nggak bakal waktu yang lama begitu terus gitu. Yang akhirnya saya cari peluang kayak bisnis online gini gitu. mhm, Itu motivasi terutama saya gitu, mhm, karena ada faktor dari orang tua sebetulnya latar oke, belakang ekonomi gitu. iya. Walaupun kamu di kondisi ekonomi yang masih mampu ya, cuman Betul, buat jaga-jaga, mhm buat antisipasi ke depannya kalau misalkan terjadi apa-apa. mhm. Contoh misalkan orang tua, apa ya, amit-amit ya, pekerjaannya tidak bisa diteruskan lagi dengan segala macam resiko kayak PHK atau mungkin Iya, karena sakit atau mungkin karena suatu dan lain hal, kamu pengen jaga-jaga ya. betul. Nah, terus Iya, juga ibaratnya, kalau misalkan kita mulai dari sekarang, itu mhm. kan lebih siap nanti ke depannya ya. Iya betul, BTW lebih kamu sekarang semester berapa tadi?
Saya masih semester 5. Semester 5. Heeh. Umur berarti Masih 20 alhamdulillah. Kemarin 20-an tahun. Agustus. Agustus ya, selamat ulang tahun ya, baru 20 tahun, bisa ibaratnya tidak bergantung 100% sama orang tua nih. Nah yang saya mau nanyakan, nah terus hasil dari, yang kamu kerjain sambil kuliah ya, Mmm. jadi mahasiswa tapi bisnis online, itu sudah kamu pakai apa aja? Apakah itu nilainya cukup besar, atau kecil, atau tengah-tengah? Nah itu dipakai buat apa? Boleh dibagikan nggak ke teman-teman yang nonton nih? Oke, kalau sejauh ini saya dari hasil bisnis online itu investasi ke saya sendiri gitu Mhm, kebanyakan, nggak ke oke. saham, nggak ke emas, itu saya belum gitu. Mhm Saya mhm. ke investasi ke saya sendiri ya. Mhm. Dari mungkin, pendidikan buat otak saya, terus Mhm. juga kesehatan juga, ya Mhm. kebetulan juga saya ada masalah tulang, terus Mhm. juga kayak kecantikan juga, wajah saya agak jerawatan, saya Mhm. ubah jadi kayak lebih ganteng gitu. Itu Investasi ke diri ya sendiri ya, terus terus? investasi semuanya ke diri sendiri gitu. Oke. Terus kalau untuk, ibaratnya kalau kamu kan jauh dari orang tua nih. Mmm. Nah, dengan kamu jauh dari orang tua kan otomatis, kita bisa bicara sudah harus mandiri nih secara finansial. Walaupun memang saya Mmm. akuin lah, tidak bisa semua orang, ibaratnya kita suruh, "Ya kamu mandiri ya." Kan itu kesadaran tadi. Mhm. Nah, dari kamu sendiri, sudah seberapa mandiri kalau bisa dibilang ya, dari kamu kuliah, Mmm. plus bisnis online ini seberapa mandiri? Kalau bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau saya kalkulasikan sejauh ini jujur masih 50% ya teman-teman gitu kan, masih 50% masih kayak takut buat kayak nggak minta duit sama orang tua. Tapi akhir-akhir ini saya memberanikan diri untuk setengah-setengah gitu sama bapak Mhm saya gitu mhm kan. Karena pas pulang kemarin ya kan, saya baru dengar juga kalau bapak saya lagi habis operasi, terus nggak mhm bisa langsung kerja gitu. Jadinya, eee, dari situ saya ada motivasi buat setengah-setengah dulu deh gitu, biar uangnya itu bisa disimpan buat hal-hal yang lain gitu, yang nantinya hal-hal yang terduga yang muncul gitu. mhm. Oke, jadi memang sudah, mulai sadar ya walaupun masih 50-50% tapi kan ya beda nih 50%-mu sama 50% yang teman-teman yang lain ya. Iya. Di mana orang lain itu mungkin wah itu udah setengah mampus itu ya. Cuman Iya. kalau kamu masih bisa, masih stay, masih aman, nah dengan, memprediksi ke depannya ya. Tapi Mhm. juga di situ kamu tetap nabung kan? Masih tetap Ya masih tetap nabung, nabung. ya masih tetap buat, apa tadi, investasi ke diri sendiri Iya, gitu heeh. ya. Nah, kalau boleh dibahas nih ya, ini, sebelum kita masuk ke pembahasan menarik yang kita mau Mhm. bahas itu gini, apa tantangan terbesar ya Mhm. selama ini ya dalam kamu kuliah di Mhm. UNS apalagi manajemen, nah sama ya bikin konten, terus Mhm. juga bisnis online dan juga ya nyari duit lah secara sendiri nih dari apa yang kamu kerjakan sekarang, apa tantangan paling besarnya? Tantangan paling besar adalah, waktu sebetulnya, Oh gitu. waktu Itu ya? tantangan paling besar karena, saya pernah baca, jurnal atau artikel tentang kalau misalkan orang sibuk ya kan, terus diberikan kesibukan lainnya itu jauh lebih produktif dibanding orang punya Oh, waktu luang banyak gitu. Nah, oke. saya posisi orang yang waktu luang banyak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh saya tuh kadang nggak bisa produktif, kadang malah kebanyakan scroll. Nah, dari situ Mhm, saya karena terdistraksi terus dengan waktu luang yang banyak, ya kan. Saya dari situ ya buat bikin planning ya kan, jadwal segini ngapain, jadwal segini ngapain gitu. Yang akhirnya dari situ baru tuh kebentuk gitu kan habit kebiasaan untuk, disiplin waktu gitu. Alhamdulillah dari situ. ya berarti kita bisa bilang sih waktu ya Betul, kendalanya ya. waktu. Nah ini buat temen-temen nih yang ibaratnya masih punya privilege atau masih ada bantalan lah untuk secara keamanan, secara finansial ataupun secara ya kenyamanan ya dari, Betul. apa, sokongan dari orang tua, ya tetap juga ada masalah yaitu Mhm. di waktu. Nah kalau misalkan kita yang kepepet mungkin, ya suka nggak suka ya waktu itu ya harus kita pakai buat ngasilin ya. Betul. Cuman kalau punya terlalu banyak luang pun jadi malas-malesan, Betul ya banget, cuman iya iya. tidur-tiduran gitu daripada Iya. nggak ngapa-ngapain, ya itulah, yang jadi tantangan buat orang-orang yang ya mungkin, beruntung ya kayak Firdan ini bisa diberikan dukungan dari orang tua, di mana orang tua tuh masih support. Nah cuman, kalau kita bahas nih ya, ini ada beberapa, pembahasan menarik ya, ini saya nyontek Iya. dulu seperti biasa. Nah, ini kalau misalkan kamu sendiri nih ya, gimana, yang kamu pikirkan kalau disuruh jualan? Nah itu apa yang kamu bilang, "Ayo kamu jualan," gitu kan biasanya orang tahu kayak kemarin ya, kita Mmm. sudah sempat podcast. Nah, jualan ini
sebagai momok nih. Nah, kamu Mhm. gimana? Dari jualan sendiri tuh gimana? Kalau disuruh jualan gitu, nyari duit jualan gitu? Oke, jadi, dulu ya, ini saya cerita dari SD sebetulnya. Waktu itu pernah coba jualan ya, pernah coba jualan ya kan, terus ke teman-teman tuh pernah gitu, apalagi ada acara-acara buat kayak, bazar gitu dulu tuh di SD. Nah, pertama kali jualan itu seingat saya itu donat gitu kan, ingat saya donat, itu donat masih banyak sebetulnya, harganya 2.000 waktu itu. Mhm. Ya 2.000 waktu itu saya jual, masih sisa setengah, itu masih banyak banget lah. Karena saya nggak tahu harus ngapain, saya banting harga lah, jadi 1.500. Terus? Baru dari situ banyak yang beli gitu kan. Mhm. Baru dan itu saya kiranya, wah saya Mhm. untung nih. Pas Mhm. saya bilang ke orang tua, "Nak, kamu rugi, Nak. Kamu rugi," gitu. Nah dari situ saya udah nggak berani lagi buat jualan. Karena Mhm. juga pertama dari, malunya itu ya Mhm. kan, saya kira, jualan itu tuh harus kayak di pasar, "Ayo sini, ayo Pak, Bu, Mas, Mbak," gitu. Mhm. Harus ajak-ajak kayak gitu. Mhm. Mhm. Itu pertama kali kesan saya jualan tuh kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti jualan itu di awal mindset-nya sudah negatif duluan ya? Betul. Apalagi dulu pada saat itu nggak bisa ngitung kan, artinya udah yang penting terjual aja, Iya betul. ternyata ya malah rugi. Terus Malah ngapain rugi. gitu jualan gitu kan, Iya, mending nggak ngapain usah jualan. jualan nggak Iya. rugi kan. Bener, ya. Terus kalau, ini nih, kamu secara ini ya, pribadi ya, secara pribadi, Mmm, secara mental nih, iya, kan kamu tadi bilang itu harus ketemu orang, harus mmm, nawarin gitu ya. iya, Nah, kamu sendiri yang menghadapin itu gimana? Secara psikologis, secara pribadi, ya dengan kamu harus jualan, kamu mmm. harus ngasilin duit, nawarin orang, itu gimana kalau secara pribadi, secara psikologimu Mmm. gimana? Oh jadi, mindset saya kebentuk apa, berani jualan itu sebetulnya karena mentor saya sebetulnya gitu. Mhm. Mentor saya ngasih tahu kalau misalkan buat cara jadi kaya itu dari jualan gitu. Saya nggak tahu dulu, saya kira kerja itu bikin kaya sebetulnya. Ya ini mungkin Oke. jujur ya ini disclaimer nggak menyerang opini siapapun, saya belum kaya juga sebetulnya, saya Mhm. masih banyak belajar gitu. Mhm. Saya kira ya lewat, kerja biasa gitu, 9 to 5 gitu. Mhm. Tapi ternyata lewat jualan gitu, gimana cara marketingnya, gimana cara selling-nya gitu. Mhm. Nah dari situ baru betul-betul saya paham, betul-betul saya, oh tahu nih arah dari jualan tuh kayak gimana gitu. Yang akhirnya rasa introvert-nya itu hilang dengan sendirinya. Karena ya kebutuhan, ya karena ada Oke, duit juga ya, sebetulnya ya, gitu. ya. Emang Produktivitas. oriented money banget saya. Iya, iya. Oke, berarti semua itu bisa berubah kalau mau ya. Iya Nah, betul. yang penting ada yang didampingi seperti Mhm, mentor. Nah, juga kita bisa mungkin tertutupilah kalau kekurangannya ya mhm. dengan belajar, dengan, apa ya, ibaratnya didorong ya, Iya, dimotivasi ya. Nah, kalau misalkan gini, kamu kan usia, 20 tahun ya iya, sekarang ya. Ini kan di usia segini sudah mulai kepala 2 ini, ada hal-hal yang pengen kamu tambahkan lagi nggak ke kehidupan? Misalkan buat nambah-nambah keahlian mhm, atau mungkin biar kamu bisa produktif lebih besar mhm, lagi, apa? Pengen belajar apa? Atau pengen ngelakuin apa? Atau kamu nyesel nggak di umur mhm, 20 tahun itu cuman bisa seperti ini? mhm. Gimana? Jadi jujur, pas di umur 20 tahun ini, saya ada banyak nyeselnya sebetulnya gitu. Kenapa? Karena, di umur 20 tahun ini saya baru betul-betul serius yang namanya belajar gitu. Namanya bisnis online tetap harus belajar dong, ya kan. Itu baru saya serius belajar gitu, apalagi terutama buat ningkatin skill kayak public speaking. Saya kira kayaknya nggak butuh-butuh banget deh ya kan ke depannya gitu. Ternyata saya lihat orang-orang yang hebat pada bisa public speaking ternyata, gitu. Nah Mmm. dari situ apa, ada rasa penyesalan lah di SMP atau di SMA gitu kan, nggak ikut organisasi atau ningkatin skill Mhm. terhadap public speaking ini gitu, karena emang Mhm. kepake banget. Akhirnya pas di kuliah, itu baru digencarin banget gitu kan, digencarin banget dan alhamdulillah banget ya, lewat bisnis online ini saya dapat, benefit yang banyak lewat public speaking gitu. Oke. Lah kalau yang tadi organisasinya sama public speaking-nya ini Mmm, gimana? Ada dampaknya atau lebih yang kamu rasakan ya, ini mhm, sekali lagi nggak nyerah, iya. yang lebih kamu kerasa dari organisasinya atau ya memang dari kamu belajar dari bisnis yang kamu pelajari sekarang? Kalau saya sendiri ya Mhm. itu dari, bisnis yang saya jalankan gitu. Mhm. Se Kenapa? jadi Diperjelas nih. kalau saya, ya di bisnis online ini kan kita banyak banget gitu public speaking yang kita pakai, Mhm. apalagi buat kayak konten. Nah Mhm. itu buat memberanikan diri kan perlu perlu kepercayaan diri yang tinggi gitu, Mhm. Mhm. yang akhirnya
dapat kesempatan ya hampir setiap hari gitu kan. Setiap hari Ya kita ngomong belajarnya, terus ya kan, belajar kita ngomong terus gitu. Nah sedangkan di organisasi ya kan, mhm, hanya kelompok atau tingkatan-tingkatan tertentu yang mhm, bisa ngomong di depan gitu. oke Mau itu ketua atau wakil ketua oke, gitu, atau ya koordinasi acara itu. iya, Nanti orang-orang tertentu ya? orang-orang tertentu yang kroco-kroco pasti ya cuma jadi suruhan doang Iya gitu. iya iya, Itu udah mungkin jadi hierarki yang pasti gitu ya, oke. gitu. Berarti ya memang untuk skill ini karena kamu lebih terasah di, bisnis online ya secara Mmm, public speaking ya mhm, terutama, makanya itu kamu dapat lebih banyak dari sana ya. iya Oke betul. ini karena sambil azan ini saya juga, ini dulu ya buat ngasih teman-teman informasi bahwa gini, Mas Firdan ini, saya tahu juga dia ini juga bikin konten, dia juga bikin, banyak informasi yang menarik. Nanti bisa dicek ya di IG-nya atau bisa cek di TikTok-nya, nanti saya infokan, untuk di deskripsi. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup karena ini sudah mau, isya juga ya, eee, ini kan jurusan apa, manajemen ya? Iya betul. Nah, jurusan manajemen ini kan paling banyak, ibaratnya untuk persaingan di setelah lulus. Betul banget, itu banyak Nah banget. itu gimana tuh pendapatnya, tentang orang-orang yang lulusan dari jurusan manajemen ya mau itu Mmm, kampus, negeri, swasta, ataupun kampus, yang biasa-biasa atau yang kampus yang bonafit, mmm. itu gimana pendapatnya tentang orang-orang yang sudah sekolah, udah kuliah, di manajemen tapi belum dapat yang namanya pekerjaan? Nah itu gimana tuh? Oke. Jadi setelah saya lihat data kemarin mungkin di tahun 2024 kemarin ya, Mhm kalau ternyata mahasiswa yang berkontribusi paling banyak terhadap pengangguran itu dari mhm, manajemen. Saya manajemen. kaget banget gitu, lah kok saya gitu, lah kok saya jadi Jurusannya, kontribusi pengangguran gitu, yang mhm akhirnya saya lihat gitu kan, mungkin secara subjektif ya, mhm, secara subjektif saya lihat teman saya ya kan, ternyata memang dari teman-teman pun lebih banyak, eee, senang-senang dibanding pengen ningkatin skill gitu. mhm Padahal manajemen kan luas gitu, mhm apa mau manajemen pemasaran, manajemen keuangan, itu semuanya dari jurusan lain bisa sebetulnya. Tinggal mhm ya mereka-mereka itu tinggal bootcamp ya kan, mhm, terus ya udah apply perusahaan gitu. oh Itu ya iya, sesimpel itu gitu. mhm Nggak, kalau misalkan kita dari jurusan manajemen ke teknik mhm. itu jujur itu nggak bisa mungkin, Iya susah iya, gitu kan, susah. pasti lama juga Betul gitu. betul betul. Nah, itu kekurangan dari manajemen. Jadi Mhm manajemen sendiri itu sebetulnya ya kan mungkin jarang orang yang sadar, mhm pesaingnya itu bukan manajemen itu sendiri, tapi mhm. dari Lintas jurusan-jurusan lain, jurusan, lintas jurusan. oke. Iya gitu kan. Nah itu sebetulnya tantangannya. Yang akhirnya saya tersadar kalau, waduh saya nggak mau jadi bagian pengangguran ini. Oke. Saya pengen jauh dari pengangguran ini, Mhm ya kan. mhm. Saya pengen nggak mau lah termasuk orang pengangguran ini. Mhm Akhirnya saya ambil peluang gitu kan. Kebetulan di bisnis online itu mhm. udah menghasilkan yang luar biasa banget gitu, Mhm mhm. sampai sejauh ini. Oke, terima kasih. Jadi itu pendapat yang menurutku, subjektif ya, sekali Mmm, lagi itu sesuai dari orangnya, ini pandangan dari Mas Firdan, itu mmm, saya luruskan. Nah, ini yang kemarin saya baru dapat kabar nih, kamu kan sekarang udah dulu kan HP-nya pecah-pecah, iya sekarang HP-nya sudah bagus ya, iya belinya alhamdulillah. bukan satu lagi 2 HP ya. Iya. Keren ya, bisa beli 2 HP, pakai uang sendiri juga sudah, banyak lah yang perubahan ya secara, pribadi terutama ya, Iya skill itu juga udah banyak perubahannya. Nah mungkin gini, motivasi nih buat teman-teman ya sebagai mmm, penutup, teman-teman lain ini yang HP-nya pecah-pecah, mmm, yang mungkin ya males, yang mmm, mungkin punya dari orang tua masih punya dukungan tapi belum bergerak, masih mmm, stay ya slow aja atau mmm. belum memanfaatkan teknologi. Nah apa nih, saran atau motivasi buat teman-teman nih, yang seumuran lah Oke. setidaknya? Buat Mhm teman-teman ya terutama Gen Z ya mungkin di bawah sekarang umur 20-an mhm ya kok ini saran saya gitu. Mungkin, insya Allah bisa teman-teman tersadar kalau, dunia ini cepat berubahnya gitu kan. Cepat oke, berubahnya, jangan ngerasa kalau kita ada di, privilege yang udah ada itu nggak bakal hilang gitu. mmm, Akan dipastikan ada namanya ya roda berputar. Kita bisa mhm jadi di bawah, bisa dari atas, bisa jadi di bawah gitu. mhm Nah, yang perlu harus disiapkan untuk teman-teman semua itu skill gitu. Mau apapun skill-nya yang penting menghasilkan sesuai zamannya gitu. Dan yang terakhir, jangan sia-siakan waktu, itu aja sebetulnya. oke, jangan sia-siakan waktu ya. Keren banget nih, dari Mas Firdan, yang mungkin kita, simpulkan lah,
Intinya Mas Firdan itu ngajak teman-teman ya, terutama yang masih muda, itu bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu, benar-benar manfaatkan buat dapetin skill, walaupun memang kita belum jadi orang paling kaya ya, atau Betul, mungkin iya orang paling betul. hebat, Heeh, tapi setidaknya kita punya nilai yang lebih betul. dibandingkan teman-teman yang lain di jurusan yang sama, di kuliah yang sama, atau di industri yang sama, di mana Iya betul. persaingan ke depannya kan makin ketat nih. Betul, makin Nah, ketat. tapi kalau dengan adanya kita mungkin sudah punya penghasilan sambil kuliah itu Mhm, jadi lebih tenang ya. iya lebih tenang. Nah, dan tidak terlalu apa namanya, khawatir untuk masa depan nih ya. Mhm, Oke, ya terima kasih nih buat Mas Firdan sudah ngobrol-ngobrol di, podcast ini. Nah, mungkin, penutup deh buat kalimat mutiara atau apa buat oke, teman-teman, apa, eee, pendek aja. kalimatnya, eee, jangan sia-siakan waktu cuma untuk hal yang tidak berguna, itu aja teman-teman. Oke, terima kasih, jangan sia-siakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.